Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di sini Trisia. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar soal latihan tentang tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut P3K guru. Nah, ini untuk bab pedagogik ya. Untuk kompetensinya perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu adalah indikator esensial. Nah, ini untuk merumuskan indikator kompetensi capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya juga untuk mencermati standar kompetensinya. Kita langsung aja ke soal ya, yaitu contoh nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah yang pertama, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Yang ketiga adalah menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, membedakan sifat. Yang terakhir adalah membuat produk. Menurut kalian mana? Dapat dilihat ya di sini. Sebelum kita menjawab, marilah kita lihat pembahasannya. Menurut kalian yang mana jawabannya? A, B, C, atau D, atau E ya? Di sini tingkatan kognitif dan kata kerja operasionalnya dapat kita lihat. Di sini apabila C1 itu adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Sedangkan yang C2 itu adalah memahami. Memahami itu dengan cara apa? Membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Untuk C3-nya itu adalah menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Untuk yang C4 itu menganalisis ya, yaitu kata kerja operasionalnya itu adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Untuk C5 itu adalah mengevaluasi. Untuk mengevaluasi itu bisa kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, atau memonitor. Sedangkan C6 mencipta itu adalah membangun, membentuk, membuat. Intinya dia untuk menciptakan suatu produk. Menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Nah, di sini kan ada jawaban E, membuat. Jadi otomatis jawabannya adalah E. Ya, benar. Pasti kalian sudah memilih itu juga. Membuat. Jadi C6 adalah membuat. Kata kunci di sini adalah tingkatan kognitif. Ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Dan itu ada kata kerja operasionalnya ya. Mulai C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerangkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu adalah mencipta, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini soal nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen. Yang kedua adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, dan proses dan output tanpa melihat catatan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, ini kata kuncinya apa? Kita lihat pembahasannya ya. Kalian bisa memilih jawaban mana, yang A, B, atau C ya. Nah, ini saya besarkan. Di sini
dapat kita lihat unsur-unsur untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi kriteria A, B, C, D. A itu apa? A itu audience, yang B behavior, yang C condition, yang D adalah degree. Nah, yang A itu apa? Yang A pastinya audience. Audiensnya siapa? Peserta didik. Untuk yang B behavior adalah perilaku yang spesifik dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Yang C adalah condition, ya. Berarti batasan yang dikenakan atau alat atau peralatan yang digunakan saat melakukan penilaian. Degree adalah tingkatan keberhasilan. Nah, tingkatan keberhasilan di sini adalah secara benar, secara lugas, secara bagus, secara baik, seperti itu. Di sini secara benar. Ya, dapat dilihat di sini. Di sini yang ada degree-nya kira-kira jawabannya apa? Nah, apabila ada secara benar berarti adalah benar. Nah, ini ada C, ada B, ya. Di sini ada juga yang E ada, tapi yang D tidak ada, yang A tidak ada, ya. Jadi antara B, C, dan E, ya. Tanpa melihat catatan, tidak perlu tanpa melihat catatan. Jadi di sini dapat kita simpulkan jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa. Nah, ini adalah C. C itu adalah condition. Conditionnya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi diskusi. Nah, setelah diskusi, siswa dapat menjelaskan, ya. Ini kalau jawaban C adalah siswa dapat menjelaskan kondisi operasi komponen perangkat input proses secara benar. Nah, ini adalah siswa audience. Tidak ada conditionnya, ya, langsung behavior. Siswa dapat menjelaskan itu langsung behavior. Sedangkan audience-nya ada, degree-nya ada, tapi kurang behavior, ya. Seperti itu. Kalau yang D setelah melaksanakan proses ada dan menggali materi kondisi operasi sistem komponen perangkat keras secara benar. Nah, ini dia tidak ada audiensnya, ya. Di sini tidak ada audiensnya. Siapa yang melaksanakan proses pembelajaran menggali diskusi? Kan nggak ada. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah B. Ada conditionnya setelah melaksanakan proses bla bla bla, dan ada audiensnya yaitu siswa atau peserta didik. Ada behaviornya ada menjelaskan kondisi. Nah, itu yang dimaksud behavior, dan ada degree-nya secara benar. Itu yang dimaksud unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Diingat lagi, unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada 4. Ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke nomor 3, ya. Nomor 3 di sini, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, ya. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa yaitu strategi pembelajaran deduktif, ya. Berdasarkan tujuan strategi pembelajaran tersebut yang mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya, ya. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Mari kita lihat fakta. Fakta itu apa? Jadi apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi real, ya. Fakta. Konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan, ya. Prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab dan akibat. Keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta memilih melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan.
Nah, di sini dilihat seorang guru agar dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan. Nah, itu membedakan ya. Jadi, tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan jenis-jenis unggas, termasuk materi berupa ya, benar, konsep ya. Jadi konsep yang dimaksud di sini. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu ini di sini untuk menjawab soal yang di atas ya, peserta kan harus tahu model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Di sini dapat dilihat di soal itu adalah dapat menemukan materi dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Sebenarnya di sini sudah ada kata kuncinya ya. Kita lihat dulu pembahasannya. Untuk model pembelajaran kooperatif itu adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau problem solving, problem apa? Masalah solving, penyelesaian. Jadi tentang penyelesaian masalah ya, yang menggunakan masalah dalam kehidupan nyata. Inquiry yaitu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi, melakukan observasi dan eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan. Jadi kalau inquiry itu adalah mendapatkan informasi untuk melakukan observasi dan eksperimen untuk memecahkan masalah. Sedangkan discovery learning itu adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyimpulkan konsep. Sedangkan kontekstual yaitu konsep belajar yang mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata. Jadi, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, dilihat kalau kooperatif harus bekerja sama ya. Untuk inquiry itu harus dia observasi dan eksperimen. Untuk problem solving itu adalah menyelesaikan masalah ya. Menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan nyata yang diselesaikan. Sedangkan discovery itu adalah siswa secara aktif mencari menyelidiki ya. Jadi jawabannya apa? Pasti E ya, kontekstual. Yaitu penerapannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Nah, pada saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang tepat dipilih oleh guru tersebut? Ya, apakah bagan, apakah AP atau alat permainan edukatif, ataukah flip chart, atau foto atau gambar ya. Oke, di sini media foto pasti tahu ya. Jadi foto itu ada gambar ya. Ada yang kedua sketsa ya. Sketsa. Yang ketiga ada diagram atau chart ya. Mohon maaf untuk diagram bukan chart tapi diagram. Untuk chart itu adalah bagan ya di sini. Setelah itu ada grafik. Nah, menurut kalian untuk menjelaskan konsep secara tertulis menurut kalian apa? Ya, benar. Jadi di sini untuk membuat menyederhanakan konsep itu dapat membuat bagan. Bagan jawabannya adalah A ya. Untuk alat permainan edukatif sepertinya kurang cocok ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 di sini ada seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa
Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru yaitu yang pertama formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga yang C selektif, yang D diagnostik, yang kelima yang E adalah penempatan ya. Jadi di sini guru merancang evaluasi berdasarkan pada indikator yang ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, untuk memajukan hasil dan tujuan belajar siswa, ya, di sini jawabannya adalah B ya, sumatif. Karena kalau evaluasi itu adalah untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa ya. Untuk sama lah ibu bikin videonya apa kok ganggu